Shalom, salam sejahtera. Salam jumpa kembali pada hari ini. Kita akan melanjutkan seri pelajaran kita sepanjang triwulan ini, pelajaran sekolah sahabat dengan judul Cara Menafsirkan Alkitab. Nah, hari ini kita akan masuk pada salah satu topik dari judul besar kita, yaitu Cara Menafsirkan Alkitab dengan topik Hanya oleh Alkitab atau Sola Scriptura, pelajaran yang kelima. Nah, sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sedia untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat di sepanjang minggu yang akan segera berlalu ini. Dan hari ini adalah hari terakhir untuk mempelajarinya. Kami mohon kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat membawa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami mengerti bagaimana cara menafsirkan Alkitab dengan menggunakan Alkitab saja. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sekali lagi apa yang saya sampaikan tadi, bahwa judul kita pada hari ini, judul pelajaran kita, pelajaran yang kelima adalah Hanya oleh Alkitab atau Sola Scriptura. Nah, sebelum kita jauh mempelajarinya, kita datang pada ayat tema kita. Ayat tema yang terdapat dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Nah, saudara-saudara yang punya Alkitab di rumah silakan buka, atau saudara-saudara kita yang ada di mana saja yang punya gadget, mari kita buka gadget kita. Ibrani pasal 4 ayat 12, apa yang dikatakan di sana? Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Luar biasa Alkitab. Luar biasa. Bahwa Alkitab yang saudara dan saya miliki itu adalah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, karena dia sanggup, katanya, membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itulah sebabnya kenapa hanya Alkitab saja yang harus digunakan dalam menafsirkan Alkitab. Oleh karena ayat yang luar biasa ini, dia dapat membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dialah penuntun kita, dialah standar otoritas kita. Itulah sebabnya gereja Protestan pada umumnya dan gereja Masehi Advent hari ke-7 pada khususnya, ya, memang menggunakan Alkitab ini sebagai standar penafsiran. Itulah sebabnya gereja Protestan menggunakan pola pendekatan penafsiran yang namanya gramatikal historis Alkitabiah. Nah, ada panjang penjelasan soal metode penafsiran gramatikal historis Alkitabiah ini, tapi saya tidak mau masuk terlalu panjang. Saya hanya menggunakan apa yang sudah ditulis dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang menerangkan tentang pola penafsiran historis gramatikal historis Alkitabiah. Apa yang dimaksud dengan gramatikal historis Alkitabiah? Nah, ini maksudnya. Gramatikal historis Alkitabiah adalah pola penafsiran yang menempatkan tata bahasa dan arti harafiah teks Alkitab sebagai hal yang sangat penting. Itu yang dimaksud dengan gramatikal historis Alkitabiah. Dia berbeda dengan penafsiran dengan menggunakan pola pendekatan alegoris. Nah, kenapa alegoris ini tidak digunakan oleh Protestan pada umumnya dan gereja Masehi Advent hari ke-7 pada khususnya? Oleh karena alegoris ini memiliki pola pandang yang berbeda dengan gramatikal historis Alkitabiah. Nah, alegoris ini menekankan soal bahwa tradisi dan mitologi-mitologi, yaitu tradisi Yahudi dan mitologi-mitologi Yunani ini bukan lagi kebetulan, tetapi dia bisa digunakan sebagai alat dalam tafsir Alkitab, oleh karena dia memiliki nilai-nilai rohani.
Nah, ini bahaya. Nah, kita tidak menggunakan kali ini. Jadi, Gereja Masehi hari ke-7 pada khususnya dan Protestan pada umumnya tidak menggunakan pola alegoris ini. Oleh karena dia meninggikan yang namanya tradisi. Kemudian, pola alegoris ini, pendekatan penafsiran alegoris ini, kalau ada teks-teks yang berbeda dari teks yang lain terhadap teks yang lain, itu tidak boleh digunakan. Boleh ditiadakan. Ini tidak bisa. Kemudian, Alkitab dengan menggunakan simbol-simbol itu tidak perlu lagi. Itu menurut pola pandang atau penafsiran dari sisi alegoris. Nah, kita tidak menggunakan itu. Kita menggunakan pola penafsiran yang namanya gramatikal historis Alkitabiah. Itulah sebabnya kita menganut apa yang disebut dengan sola scriptura atau hanya Alkitab saja. Nah, penting untuk kita ketahui alasan kenapa hanya Alkitab saja, oleh karena kita mengimani, orang-orang Kristen mengimani bahwa Alkitab ini adalah standar tertinggi. Ya, tolok ukur tertinggi, tidak ada yang lain. Hanya Alkitab saja. Tetapi perlu dicatat bahwa walaupun Alkitab ini adalah standar tertinggi, Alkitab tidak menghilangkan apa yang disebut dengan alat bantu. Nah, apa alat bantu itu? Alat bantu itu seperti arkeologi ataupun sejarah. Kita tidak menghilangkan alat bantu seperti itu. Kemudian, kita tidak menggunakan alat bantu yang disebut kamus, kemudian leksikon, konkordans, dan sumber-sumber buku yang lain yang menunjang Alkitab. Kita tidak menghilangkan alat-alat bantu seperti itu. Tetapi perlu dicatat, ketika alat-alat bantu ini seperti arkeologi, kemudian sejarah, kamus, leksikon, konkordans, dan buku-buku yang lain menghantam Alkitab, itu tidak bisa. Kami harus mengeluarkan alat bantu itu sehingga kami tetap menggunakan Alkitab sebagai standar tertinggi. Jadi dalam penafsiran kenapa hanya Alkitab yang dipakai? Alat bantu itu namanya saja alat bantu. Dia hanya membantu. Ketika dia tidak membantu lagi Alkitab, maka kita harus meniadakannya. Oke, itulah sebabnya kita menyebut bahwa Alkitab merupakan standar tertinggi dalam penafsiran Alkitab itu sendiri. Yang kedua, kenapa Alkitab menjadi standar tertinggi? Atau kita hanya menggunakan Alkitab saja dalam pola penafsiran Gereja Protestan dan Gereja Masehi hari ke-7 pada khususnya. Oleh karena Alkitab ini memiliki kesatuan. Ya. Seperti yang sudah kita pelajari dari pelajaran yang pertama bahwa Alkitab ini ditulis kurang lebih 1500 tahun. Lalu ditulis oleh kurang lebih 40 penulis. Tetapi saudaraku, tidak berbeda satu dengan yang lain. Semua memiliki kesatuan. Saya beri contoh. Tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 10-18. Dia menerangkan tentang manusia di dunia ini tidak ada yang benar. Semua bejat, lalim, dan lain sebagainya. Tidak ada yang benar. Sebenarnya catatan Roma pasal 8, itu Roma pasal 3 ayat yang ke-10-18 ini adalah ayat kutipan yang dikutip dalam Perjanjian Lama di dalam buku Pengkhotbah pasal 7 ayat 20, kemudian buku Mazmur pasal yang ke-14 ayat 2 dan 3, kemudian Mazmur pasal 5 ayat 9, Mazmur pasal 10 ayat 7, dan Yesaya 59 ayat 7 dan 8. Sudah boleh baca di rumah. Ayat-ayat yang dalam Roma pasalnya yang ketiga ayat 10-18 semua dikutip dari sini. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus di zamannya, di zaman Paulus, itu tidak berbeda dengan nabi-nabi yang ada jauh sebelum, atau penulis-penulis yang jauh sebelum dari Rasul Paulus. Tidak berbeda. Ini membuktikan bahwa Alkitab adalah satu. Memiliki kesatuan, keseragaman. Tidak ada yang tumpang tindih atau berbeda. Ya, ini luar biasa. Itulah sebabnya Alkitab ini harus menafsirkan
dirinya sendiri. Yang berikut, kenapa hanya Alkitab atau sola scriptura yang harus menjadi alat untuk menafsir Alkitab itu sendiri? Oleh karena pelajaran selanjutnya disebutkan bahwa Alkitab ini begitu jelas. Ya, sekali lagi, Alkitab ini begitu jelas. Itulah sebabnya ketika Yesus ada di atas dunia ini, kalau saudara baca Matius pasal 21 ayat 42, Matius 12 ayat 3 dan 5, Yesus selalu berkata demikian, tidakkah kamu baca? Kenapa dia mau katakan, tidakkah kamu baca? Dia mau menunjukkan referensi Alkitab. Bahkan jelas apa yang disampaikan oleh Yesus. Ini tidak dibuat-buat. Ini ada dalam catatan itu. Tidakkah kamu baca? Tidakkah kamu baca? Dia membawa pikiran orang-orang di zamannya dalam perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu adalah Alkitab di zaman itu. Dia sampaikan itu. Tidakkah kamu baca? Apa yang kamu baca? Jadi semua apa yang disampaikan oleh Yesus jelas diambil dari Alkitab. Jadi hal-hal yang bertentangan harus dijawab oleh Alkitab. Nah, salah satu contoh yang mungkin yang perlu kita ketahui saat ini tentang keimamatan, ya, bahwa di zaman perjanjian lama orang-orang harus datang meminta pengantara dalam soal pengampunan. Nah, di zaman kita Petrus mencatat, kalau saudara baca dalam 1 Petrus 2 ayat 9, dia sampaikan, kamu adalah imamat yang rajani. Oke? Jadi menerangkan bahwa kita tidak perlu datang lagi pada seseorang sebagai pengantara. Alkitab sangat jelas menyampaikan hal itu. Kita hanya datang secara pribadi, langsung kepada Tuhan kita. Ya, dengan perantaran Roh Kudus, menolong kita, membawa kebutuhan-kebutuhan kita disampaikan kepada Tuhan, termasuk memohon pengampunan dosa. Alkitab jelas katakan itu. Jadi, kalau saudara mau menafsirkan Alkitab, harus datang dan membaca Alkitab itu sendiri. Ya. Kalau ada masalah yang saudara temui, entah orang sampaikan atau tradisi menyampaikan itu kepada saudara, tentang keimanan kita yang mungkin berbeda, ya, yang menyampaikan berbeda dengan apa yang Alkitab katakan, harus datang dan membaca Alkitab. Karena Alkitab begitu jelas. Segala masalah, segala problema, segala pergumulan ada di dalam Alkitab. Jelas di dalam Alkitab. Bacalah Alkitab, saudara. Sehingga penafsiran kita tidak akan salah. Yang berikut. Pelajaran yang berikut. Kenapa Alkitab menjadi standar tertinggi? Dan oleh karena dia menjadi standar tertinggi, maka Alkitab ini harus dijadikan sebagai penafsir bagi dirinya sendiri. Sekali lagi, karena Alkitab ini adalah standar tertinggi, maka kita harus menjadikan Alkitab ini sebagai penafsir bagi dirinya sendiri. Kenapa? Ada masalah lagi yang kita bisa temukan kalau kita tidak menafsir Alkitab ini sesuai dengan Alkitab itu sendiri. Ada yang sesuai yang dicatat dalam Alkitab itu sendiri. Saya beri contoh. Kalau saudara membuka Kisah pasalnya yang ke-10. Ini ada sedikit pertentangan. Kisah pasal 10 menerangkan tentang penglihatan dari Petrus. Saudara boleh baca itu di dalam Kisah pasal 10. Ada penyampaian bahwa Kisah pasal 10 ini berbicara tentang haram dan halal. Dan cerita itu menerangkan bahwa apa yang dihalalkan oleh Allah jangan engkau haramkan. Itu pekabaran yang datang, penglihatan yang datang kepada Petrus. Seolah-olah bahwa pasal ini membicarakan tentang makanan haram tidak lagi haram, melainkan sudah halal. Dan ini jelas menghantam Imamat pasal 11 yang menerangkan tentang ada klasifikasi haram dan halal. Yang juga disebutkan dalam buku Kejadian di zaman Nuh. Ada halal, ada haram yang masuk ke dalam bahtera. Nah, ini berarti dengan hadirnya Kisah pasal 10 sepertinya menghantam binatang-binatang haram yang diklasifikasikan oleh Tuhan. Nah, apakah demikian?
Nah, mari kita lihat konteks cerita dari Kisah pasal 10 supaya tidak bertentangan. Nah, makanya kita harus menafsirkan Alkitab itu dari Alkitab itu sendiri. Nah, apa yang disebutkan dalam Kisah pasal 10 ini sehingga tidak bertentangan dengan buku Kejadian ataupun buku-buku yang lain termasuk Imamat pasal 11. Apa ini maksudnya dengan Kisah pasal 10? Nah, Kisah pasal 10 ini bukan berbicara soal makanan haram dan halal. Kalau saudara perhatikan, saudara boleh buka dalam Kisah pasal 10. Saudara lihat Kisah pasal 10 ayatnya yang ke-28. Petrus datang. Ya, Petrus datang kepada Kornelius pada waktu itu. Karena cerita Kisah pasal 10 ini berbicara tentang Petrus dan Kornelius. Apa yang disampaikan oleh Petrus? Ya, ayat 17 sebelum kita lanjut. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya. Apa yang dia tanya? Tentang Tuhan yang Tuhan katakan. Apa yang aku katakan halal, jangan engkau haramkan. Nah, apa maksud penglihatan itu? Petrus bertanya di dalam Kisah pasal 10 ayat 17. Jadi dia bukan bicara makanan. Konteksnya bukan bicara makanan. Dia bertanya-tanya, apa gerangan itu? Lalu dijawab di dalam pasal 20, ayat 28. Jawabannya, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku. Tunjukkan padanya di mana? Dalam penglihatan itu. Apa penglihatan itu? Dia bilang begini, Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Nah, jadi penglihatan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Petrus bukan soal makanan haram dan halal, tapi penglihatan menyangkut pola pandang dari orang Yahudi terhadap orang yang bukan Yahudi. Bahwa orang yang bukan Yahudi dalam pandangan orang Yahudi adalah haram. Dan Tuhan mau menghancurkan pola pandang itu lewat penglihatan itu. Ya, bahwa tidak ada yang boleh dianggap sebagai haram, tapi semua adalah halal. Apa yang aku halalkan jangan engkau haramkan. Orang-orang ini sama di hadapan Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan baik orang Yahudi ataupun orang Yunani. Jadi sekali lagi bukan soal makanan, tapi soal pola pandang orang Yahudi terhadap orang yang bukan Yahudi, yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai haram dalam pandangan mereka. Nah, Tuhan menghantam itu. Jadi sekali lagi ini Kisah pasal 10 bukanlah bicara soal makanan. Nah, itulah sebabnya kita perlu melihat konteksnya. Kita perlu membawa pikiran kita kepada Alkitab itu sendiri. Tafsirannya ada di dalamnya. Kita yang salah, bukan Alkitab. Jadi tadinya kita berpikir bahwa ini makanan. Ini bukan makanan. Ini soal pendekatan menyelamatkan orang, membawa orang kepada Tuhan. Oke. Lebih lanjut dalam pelajaran ini. Kalau pola pandang Protestan hanya Alkitab saja, dan begitu banyak hal yang ajaib oleh karena kita menggunakan penafsiran dengan menggunakan Alkitab saja. Kalau Protestan hanya menggunakan Alkitab dan Gereja Masa Tuhan Hari ke-7 menggunakan Alkitab saja. Alasannya, karena memang Alkitab adalah sumber otoritas Gereja Protestan dan Gereja Masa Tuhan Hari ke-7. Pertanyaannya adalah, kenapa Gereja Masa Tuhan Hari ke-7 menggunakan tulisan-tulisan dari Ellen G. White? Ada apa dengan Ellen G. White? Kalau Gereja Masa Tuhan Hari ke-7 hanya menganut pola yang menyatakan hanya Alkitab saja, sola scriptura, kenapa Ellen G. White dipakai untuk menulis, untuk dasar iman kita, orang Gereja Masa Tuhan Hari ke-7? Oke? Sebelum saya menjawab lebih jauh tentang Ellen G. White ini, kita perlu mengetahui tulisan-tulisan Ellen G. White ini. Pernyataan dari Ellen G. White atau tulisan-tulisan Ellen G. White ini, saya mau sampaikan bahwa Gereja Masa Tuhan Hari ke-7 menggunakan tulisan Ellen G. White ini
bukan sebagai pengganti Alkitab. Sekali lagi, Gereja Masehi hari ke-7 menggunakan tulisan Ellen G. White bukan menggantikan Alkitab. Yang kedua, bahwa tulisan Ellen G. White bukan tambahan buku-buku dalam Alkitab. Dalam arti, sesudah buku Wahyu, dia bukan lagi merupakan tambahan dalam kanonisasi sesudah buku Wahyu. Tidak. Yang berikut, bahwa buku Ellen G. White ini adalah buku yang tunduk pada Alkitab. Itu yang saya mau sampaikan. Sehingga Gereja Masehi Tanggal 7 tetap menganut yang namanya Sola Scriptura. Karena Ellen G. White bukanlah buku ya yang ditambahkan di dalam kanonisasi. Lalu Ellen G. White bukanlah buku menggantikan Alkitab. Tetapi ada yang sama dengan tulisan Ellen G. White. Bahwa tulisan Ellen G. White sebagaimana Alkitab diwahyukan, kami mengimani bahwa tulisan Ellen G. White adalah wahyu Allah yang disampaikan melalui Ellen G. White. Tapi dia bukan menggantikan Alkitab, dia bukan tambahan buku untuk Alkitab, tetapi tulisan yang diilhamkan yang menuntun. Jadi tulisannya adalah menuntun orang kepada Alkitab. Jadi dia sendiri mengatakan bahwa tulisannya adalah tulisan atau terang yang kecil yang menuntun umat kepada terang yang besar. Itulah Nyonya Ellen G. White. Jadi sekali lagi, dari pandangan ini menyatakan bahwa Ellen G. White, buku-buku Ellen G. White bukanlah pengganti Alkitab, tetapi menuntun kita kepada Alkitab. Nah, tetapi yang sama dari Ellen G. White adalah tulisan-tulisannya adalah wahyu dari Allah. Kemudian Ellen G. White itu diilhami seperti nabi-nabi dan rasul-rasul di zaman Perjanjian Baru dan zaman Perjanjian Lama. Itulah Ellen G. White. Sampai di sana. Dengan demikian, Gereja Masehi Advent hari ke-7 tetap sampai hari ini menganut paham Sola Scriptura, yang artinya Alkitab saja. Terima kasih saudara-saudara, sampai di sana pelajaran kita. Doa saya Tuhan memberkati saudara-saudara. Sebelum kita tutup, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, apa yang kami pelajari kiranya Engkau terangi, sehingga ini boleh menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan pelajaran yang diberkati ini. Adalah doa kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara, sampai berjumpa lagi pada pelajaran yang berikut. Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom.